Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para mahasiswa yang saya hormati dan para pemirsa juga yang saya hormati, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah turunnya Al-Quran, tarikh nuzulil Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang konteks historis sebelum turunnya Al-Quran, kemudian sekarang kita berbicara tentang sejarah turunnya Al-Quran. Baik, untuk yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian. Nuzulul Quran itu terdiri dari dua kata, nuzul dan Al-Quran. Mohon maaf, jangan sampai keliru membaca nuzulul Al-Quran, itu keliru ya. Bukan nuzulul Al-Quran tapi nuzulul Quran. Kadang pada saat pengajian itu ada orang yang menyatakan nuzulul Al-Quran. Nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu bentuk masdar, fi'il madhinya adalah nazala. Nazala ini memiliki beberapa makna. Ada makna al-hubut min ulwin ila suflin, meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian juga ada punya makna singgah atau tiba di tempat tertentu, itu juga nazala. Ada orang bepergian kemudian singgah di tempat tertentu atau sudah sampai di tempat tertentu, itu juga memiliki makna nazala. Kemudian ada juga tertib atau teratur, ada pertemuan. Ada juga turun secara berangsur-angsur dan terkadang sekaligus, turun sekaligus atau turun berangsur-angsur. Sehingga kata nuzul mempunyai makna lebih dari satu. Kalau dalam istilah linguistiknya homonim atau istilah bahasa Arabnya kata yang mustarok. Mustarok itu seperti umpamanya kata pacar. Pacar kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pacar kekasih, ada pacar untuk pewarna kuku. Nah, itu namanya mustarok. Nazala juga memiliki makna itu. Baik, langsung aja secara etimologi berarti nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran. Turun ini nanti ada permasalahan di sini. Al-Quran kok turun itu gimana, itu nanti para ulama memiliki beberapa pendapat atau pandangan tentang apa itu turun. Secara terminologi, nuzulul Quran adalah proses mempermaklumkan Al-Quran. Maksudnya adalah agar maklum, agar tahu dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini permasalahannya adalah nanti urusannya adalah dengan bahasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW selaku manusia, malaikat ya malaikat Jibril itu malaikat. Kemudian Allah ini untuk mempermaklumkan agar tahu itu memiliki tingkat-tingkatan tersendiri. Mudahnya bahasa itu kan sebagai salah satu alat untuk berpikir. Kalau manusia ini memiliki bahasa tertentu dan ada tingkatannya. Contoh mudahnya aja, antara anak kecil dan orang yang sudah dewasa. Itu banyak anak kecil yang tidak tahu bahasanya orang yang sudah dewasa.
Sehingga orang yang sudah dewasa harus memahamkan kepada anak kecil itu agar paham sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang dewasa ini. Sehingga yang dewasa ini bagaimana menurunkan bahasanya menjadi bahasanya anak kecil. Umpamanya anak kecil itu taunya maem atau mimi dan seterusnya. Tapi kalau dikasih tahu tentang nuzulul Quran nggak bakalan paham. Apa itu proses? Nah, ini anak kecil nggak bakalan paham. Karena memang dia memiliki cara berpikir atau memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah dibandingkan yang dewasa. Apalagi sekarang, itu umpamanya sekarang malaikat dan manusia itu juga bisa berbeda bahasanya. Sama dengan kita umpamanya mau berbahasa dengan bahasanya ayam. Nah, bagaimana? Ya harus kita turunkan. Kita menurunkan posisi kita seperti ayam. Sehingga kita kalau meminta ayam untuk makan dengan kur umpamanya begitu. Itu kan bahasanya ayam. Gitu. Jadi biasanya yang di bawah itu tidak bisa memahami secara sempurna terhadap bahasa yang ada di atas. Termasuk kalau istilahnya arkun itu kalamullah itu tidak akan bisa dipahami oleh manusia karena ada dalam korpus tertutup. Kemudian nanti diberikan kepada malaikat Jibril, ini akan terjadi pengurangan pemahaman. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad juga menjadi bahasa manusia. Nah ini bahasa itu tidak bisa mengungkapkan seluruh isi apa yang ada di dalam hati manusia. Makanya kadang-kadang orang salah paham terhadap bahasa seseorang. Kembali di sini bahwa ini proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, itu urusan Gusti Allah, ya kan? Sehingga dapat diketahui oleh malaikat, kemudian malaikat disampaikan kepada Nabi Muhammad, dapat diketahui oleh Kanjeng Nabi Muhammad, baru nanti menjadi Al-Qur'an. Maka kalamullah sebagaimana kemarin kita ketahui itu bila sautin wala harfin, bila sautin tanpa suara, wala harfin tanpa huruf. Bagaimana kita berbicara tentang pengertian Al-Quran kemarin. Baik, sekarang cara turunnya Al-Quran terus gimana? Yang jelas semua teori sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah ia diturunkan sekali pada Lailatul Qadar atau lebih dari satu kali. Nah, teori ini ada tiga. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit. Jadi komplit Al-Quran diturunkan utuh ke langit dunia, as-sama'id dunia, atau ada istilah yang lain Baitul Izzah. Ya. Dan setelah itu dari as-sama'id dunia atau Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan. Nah ini teori ini yang paling populer dan didukung banyak ulama, diperkuat oleh beberapa dalil hadis. Kemudian yang kedua, teori kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia, sama'id dunia, selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Jadi 20 tahun, setiap tahun ada satu malam Lailatul Qadar. Nah, ini turun. Yang diturunkan apa? Setelah itu dibacakan kepada sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan selama satu tahun itu turun di Lailatul Qadar pada tahun itu. Baru kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini pendapatnya Al-Muqatil dan Abu Abdillah Al-Halimi. Dalam kitab Minhaj, juga pendapatnya Al-Mawardi dalam tafsirnya. Kemudian yang ketiga itu
Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar, pertama kali. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Ini pendapatnya Asy-Sya'bi. Jadi pas malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira malam Lailatul Qadar, terus begitu selanjutnya Al-Quran sesuai kebutuhan bertahap turun sedikit dan selanjutnya. Ini 3 teori tentang cara turunnya Al-Quran. Ya. Nah ini yang jadi masalah juga tadi proses komunikasi sekarang. Proses komunikasi antara Jibril dan Nabi Muhammad itu seperti apa? Karena saya katakan tadi Jibril adalah malaikat. Sementara Nabi Muhammad manusia. Bahasanya bisa berbeda-beda. Ini ada yang pertama, Jibril beralih rupa menjadi manusia. Atau sebaliknya, Nabi Muhammad bukan beralih rupa tapi dirinya seperti malaikat sehingga memahami bahasanya malaikat. Nah ini, ada malaikat Jibril beralih rupa menjadi manusia dan berbahasa seperti bahasanya manusia. Ada Nabi Muhammad menduduki atau berada pada tingkat malaikat dan memahami bahasanya. Ada teori tentang wahyu yang diturunkan kepada Jibril dan dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril lafzon wa maknan, kata dan makna sekaligus. Ya. Jibril menghafal Al-Quran yang tertulis di Al-Lauhil Mahfuz, kemudian dibacakan ulang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini teori pertama. Lafzon wa maknan semua disampaikan oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril menghafalkannya. Maka dengan demikian memang lafadznya dari Allah seperti itu bahasanya. Maknanya seperti itu. Kemudian yang kedua, teori kedua, Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menggunakan makna khusus atau menggunakan bahasa khusus. Ya. Selanjutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab yang Kanjeng Nabi memahami bahasanya Jibril. Yang ketiga, Jibril hanya menyampaikan makna Al-Quran, selanjutnya Nabi Muhammad mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Ini 3 teori ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi. Jadi ini proses komunikasinya seperti itu. Ya. Nah sekarang ini awal ya. Jadi untuk awal sebenarnya bagaimana nuzulul Quran itu teori-teorinya adalah seperti ini. Kemudian sekarang coba kita langsung ke ayat pertama dan terakhir turun. Nah, ini sudah banyak yang mengetahui bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat ini, bukan satu surat Al-Alaq bukan satu surat Iqra ya. Tapi hanya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Baik. Kemudian ayat yang terakhir kali turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Dan ada yang berpendapat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Nah ini ayatnya adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama milik kamu. Nah ini ayat terakhir bahwa agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna dengan adanya
ayat ini, yaitu pada surat Al-Maidah. Ini tidak satu ayat, ini bagian dari ayat 3 dari surat Al-Maidah. Ya, ini baik. Nah, sementara yang ada yang berpendapat bahwa yang turun terakhir kali adalah surat Al-Baqarah, ya, ayat 281. Ayatnya ini, ya. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan kalian bertakwalah kepada hari di mana di situ kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Mereka sama sekali tidak dizalimi. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, ayat ini turun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW 9 malam. Kemudian setelah itu tidak ada satu ayat pun yang turun. Ini yang mengatakan Ibnu Jurayj. Sementara Ibnu Jubair dan Muqatil malah menyatakan 7 malam, bukan 9 malam. Ya, 7 malam sebelum Nabi wafat. Bahkan ada yang meriwayatkan 3 malam sebelum wafat. Ada lagi riwayat yang lain bahwa ayat ini turun 3 jam sebelum Nabi wafat. Dan Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ij'aluha baina ayatir riba wa ayatid dain. Jadikan ayat ini wattaqu yauman turja'un itu antara ayat riba dan ayat hutang. Itu ada surat Al-Baqarah. Kalau ayat hutang itu surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat paling panjang seluruh dunia. Seluruh dunia. Al-Quran ayat yang paling panjang adalah ayat hutang. Oleh karena itu hutang itu perlu dipikir yang panjang, kan begitu. Ya, baik. Ya, itu hanya intermezzo aja. Kemudian Syekh Makki menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril datang kepadaku, aku didatangi Jibril dan berkata, jadikan ayat ini pada permulaan 280. Ya, akhirnya masuk dalam ayat 281. Nah, ini pendapat ayat yang terakhir turun, ada yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ada yang berpendapat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk ayat pertama enggak ada masalah. Tapi yang terakhir itu kemudian ada yang menggabungkan dua pendapat. Apa? Bahwa surat Al-Maidah ayat 3 itu resmi sempurnanya agama dan berhentinya wahyu. Ya. Jadi resmi dalam artian sudah selesai, agama sudah cukup, misi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara masih ada ayat lain yang turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281 yang tidak ada misi-misi keagamaan dalam artian hukum dan lain-lain sudah tidak, hanya nasihat, tidak ada masalah seperti ini tadi. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini adalah hanya nasihat agar kita bertakwa. Baik. Langsung kita teruskan periodisasi turunnya Al-Qur'an. Jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Mekah. Yaitu periode sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Yaitu sejak 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi. Sampai permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi. Artinya umur 54 Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. Ini 41 sampai 54 dan Nabi Muhammad ini hebatnya ya, lahir bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini Rabiul Awal.
kemudian hijrah Rabiul Awal, kemudian wafat juga Rabiul Awal. Nah ini ya. Bali. Jadi ini ada yang menghitung seperti itu. Nah, periode Madinah yang kedua yaitu periode setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran sampai 9 Dzulhijjah tahun 63 di mana Nabi Muhammad haji wada. Yaitu ini untuk urusan kalau yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah, baik, ini periodisasinya. Nah ini Al-Quran selama turun pada masa kenabian Nabi Muhammad masih hidup, ini gimana? Prosesnya jelas seperti itu. Nah ini Al-Quran itu ada dihafal dan ditulis sekaligus. Al-Quran dihafal dan ditulis. Ya. Di samping dihafal, beberapa sahabat Nabi itu menulis Al-Quran pada pelepah kurma, batu, kulit binatang, dan lain-lain. Ya. Kalau urusan menghafal Al-Quran jelas. Para sahabat apalagi kita tahu yang namanya orang Arab waktu itu rata-rata ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan rata-rata atau banyak orang yang hafalannya sangat kuat, para sahabat itu. Nah ini mereka menghafalkan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung biasanya sekali dibacakan itu sahabat banyak yang hafal, walaupun hanya sekali dibacakan oleh Nabi Muhammad. Tapi kan kemudian untuk berikutnya juga berkali-kali dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang hafal Al-Quran. Dan hafalannya Al-Quran tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan sudah urut mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau dulu tidak, karena sesuai kebutuhan. Nah ini, makanya ada yang hafal satu Al-Quran penuh, ada yang hafalnya hanya sebagian, tidak hafal secara keseluruhan. Karena memang sahabat ini hafalnya ketika Nabi Muhammad membacakan, beliau hafal, ada pada saat wahyu tertentu beliau tidak ada, ya, sahabat ini nggak ada, kemudian tidak hafal ayat-ayat tertentu. Makanya nanti kalau zaman sahabat itu yang hafal Al-Quran secara keseluruhan itu sebenarnya tidak banyak. Nah, ini tapi hafalan adalah menjadi hal yang paling utama pada saat itu. Meski begitu, saya katakan tadi, ini juga ada sahabat yang menulis Al-Quran ini. Sejak periode Makkah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempunyai penulis wahyu resmi yang menulis wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Sahabat yang dikenal sebagai penulis wahyu, baik pada masa Mekah sampai Madinah, itu ada berapa ini? Ciro, Lupat, Monem. Di sini ditulis ada 13 orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini juga penulis wahyu. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Thabit. Kalau ini orang-orang yang mulai ini itu yang ada di Madinah. Kemudian Sayyidina Thabit bin Qais, Sayyidina Amir bin Fuhairah pakai hak. Kemudian Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, dan Sayyidina Abu Darda. Nah, ini terkenal sebagai penulis wahyu. Nabi Muhammad kalau dapat wahyu Al-Quran langsung memerintahkan beberapa orang ini. Ya mungkin satu, mungkin dua, mungkin beberapa orang yang menulis. Ya, jadi proses penulisannya itu ada yang ditulis hanya oleh satu orang, ada yang ditulis dua orang, ada yang ditulis oleh banyak orang. Tergantung
yang datang waktu itu untuk menulis. Tapi tentu saja di waktu yang lain juga mungkin ditulis oleh sahabat yang lain. Baik. Pada awal Islam Rasulullah melarang para sahabat menuliskan hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran untuk menjaga keautentikannya. Memang para penulis ini hanya menulis Al-Quran, hadis-hadis sama, tidak ditulis. Itu di awal Islam, tapi di akhir itu juga ditulis hadis. Dan ini terjadi oleh sahabat-sahabat, khususnya sahabat kecil. Sahabat kecil maksud saya adalah sahabat yang hanya berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam waktu yang tidak lama, yaitu di akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan bacaan? Ini dari para sahabat. Nah, ini ada, langsung aja. Biasanya kalau terjadi perbedaan bacaan, karena tadi saya katakan kadang Nabi Muhammad membacakan kepada orang tertentu, sementara di waktu yang lain membacakan kepada yang lain. Nah ini, ternyata ada begini ini. Ketika terjadi perbedaan bacaan di antara para sahabat, mereka segera mengkonfirmasikannya kepada Rasulullah SAW. Ini ada hadis dalam Sahih Bukhari ini. Ya. An Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u suratal Furqan ala ghairi ma aqra'uha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha wa qittu an ajala alaihi thumma amhaltuhu hatta sarafa thumma labbabtuhu biridaihi faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni sami'tu hadza yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha faqala li arsilhu thumma qala lahu iqra' faqara'a faqala hakadza unzilat thumma qala li iqra' faqara'tu faqala hakadza unzilat innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u minhu ma tayassar. Nah ini. Nah, kalau ada yang enggak paham bahasa Arabnya, terjemahnya. Ya. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata, nah ini kurang dari. Saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan tidak seperti yang dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saya, dan saya hampir menyalahkannya. Lalu saya biarkan dia. Kemudian saya tarik jubahnya ke hadapan Rasulullah, saya ajak untuk sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, saya mendengar orang ini membaca Al-Quran tidak seperti yang engkau bacakan kepada saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, suruh dia ke sini. Nah, setelah langsung orangnya menghadap Rasulullah, lalu beliau bersabda kepadanya, bacalah. Dia membaca, beliau bersabda, beginilah ayat Al-Quran diturunkan. Lalu beliau bersabda kepada saya, bacalah. Saya disuruh baca. Lalu saya baca, beliau bersabda lagi, beginilah Al-Quran diturunkan. Nah, ini ternyata bilang kepada Hisham bin Hakim bin Hizam tadi, dengan saya yang bacaannya berbeda, kok Rasulullah jawabannya Al-Quran diturunkan seperti itu, sama. Nah, tapi diteruskan, sungguh Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Jadi bacalah yang mudah. Nah ini perlu saya tambahkan, nanti akan ada qiraah, ya kan? Yang jelas Al-Quran itu kan diturunkan dengan 7 huruf tadi, 7 bahasa atau 7 huruf. Ini maksudnya adalah sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada di Arab. Sehingga Nabi Muhammad ketika membacakan ayat Al-Quran kepada kabilah Quraisy, maka dengan bahasa Quraisy. Ya. Kepada kabilah yang lain, Bani Tamim umpamanya, dengan bahasa Bani Tamim. Dan seterusnya, sehingga kita mendengar atau kita tahu ada qiraah sab'ah.
Tapi ada qiraahnya tidak cuma sab'ah sebenarnya. Ada qiraah syarah, bahkan ada qiraah arba'asyar. Ya, arba'ata asyar. Qiraah 14. Wah, ini ada 14 qiraah. Ya, baik. Kembali ini ternyata Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran itu disesuaikan dengan siapa yang datang waktu itu. Disesuaikan dengan siapa yang ada di depan Rasulullah. Untuk istilahnya bukan bahasa tapi lahjah, logat. Ya seperti orang Indonesia aja lah. Seperti orang Indonesia, kita tahu orang Indonesia Jawa umpamanya ternyata ada Jawa Cirebon, ada Jawa Cilacap, ada Jawa Tegal, ada Jawa Bumen, Purwokerto, ada Jawa Purworejo, Magelang dan lain-lain, ada Semarang, ada Jogja, Solo. Ternyata logatnya sampai ke Jawa Timur, logatnya sendiri. Bahkan ada yang maknanya sama sekali berbeda. Ungkapannya satu tapi maknanya sama sekali berbeda. Apa tadi? Umpamanya kalau dalam bahasa Jawa. Anda yang dari daerah Pekalongan dan lain-lain bilang sungkan, maknanya apa? Sungkan itu artinya ya nggak ngeh lah, nggak ingin. Sungkan lah, nggak mau lah, gitu kayak begitu. Tapi kalau orang Jawa Timur ternyata sungkan itu artinya segan, agak malu, gitu kan. Jadi maknanya jadi berbeda. Seperti tadi, ini nanti akan terjadi dalam bahasa namanya homonim. Salah satu kenapa ada homonimi, kenapa ada mustarak, kenapa ada satu kata memiliki makna yang lebih dari satu. Itu diantaranya karena memang logat. Ya baik, saya tidak akan ke situ terlalu banyak. Baik, sekarang hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur. Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Jelas. Yang pertama adalah meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya. Ini ceritanya begini, sesuai dengan kondisi saat itu. Umpamanya saya contohkan. Surat Ad-Duha. Nabi Muhammad SAW saat itu sedang susah. Ada di Amul Huzni, tahun kesedihan. Baru aja ditinggal wafat oleh istri beliau. Baru saja ditinggal wafat oleh paman beliau. Bahkan pada saat itu lama Jibril tidak datang. Sampai diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Kemudian turunlah surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kamu tidak ditinggalkan Tuhanmu. Kamu tidak dibenci sama Tuhanmu. Pada dasarnya begitu. Nah ini untuk meneguhkan hati Rasulullah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang dalam rangka untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Maka disesuaikan dengan kondisi situasi yang ada. Kemudian kesesuaian dengan peristiwa, situasi dan kondisi masyarakat yang dituju. Nah ini kalau tadi meneguhkan, dan ini bagaimana situasi, peristiwa, kondisi masyarakat ini banyak sekali. Bahkan ada umpamanya surat Ar-Rum. Nah ini ternyata pada saat itu terjadi peristiwa di mana kerajaan Persia perang dengan kerajaan Romawi dan kerajaan Romawi kalah. Ini membuat gelisah para sahabat. Kenapa Romawi yang beragama Samawi dikalahkan oleh Persia yang beragama Wathani atau penyembah api. Nah ini atau penyembah berhalanya api. Nah ini ternyata kemudian kegelisahan itu lalu dijawab oleh Al-Quran.
ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kalau itu sebuah peristiwa. Rom kalah, ghulibatir rum fi adnal ardi, di daerah yang paling dekat dengan Madinah, ya kira-kira di sekitar Syam. Ya. Tapi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Setelah mereka kalah nanti akan menang dalam beberapa tahun kemudian. Nah ini fi bid'i sinin. Bid'u sinin itu berapa? Ada yang menyatakan 2 tahun atau 3 tahun kemudian, ternyata terjadi betul bahwa 2 atau 3 tahun kemudian Romawi bisa menangkan pertempuran dengan Persia. Kembali, ini menyesuaikan, kesesuaian dengan peristiwa, situasi, kondisi masyarakat yang dituju dan lain-lain. Yang selanjutnya untuk mendidik masyarakat yang sedang tumbuh atau mengalami perubahan. Terus terang kita lihat bahwa cara dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu sangat sesuai dengan kondisi. Dan bagaimana ketika Nabi Muhammad ada di Makkah, maka yang diutamakan adalah keyakinan. Nah, ini sedang tumbuh. Kemudian yang terakhir sudah di Madinah, itu sudah hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, apa yang harus aturan-aturan, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau di Makkah itu nggak usah sholat, nggak haji, nggak zakat, yang penting keyakinan dulu yang paling diutamakan. Begitu. Jadi ini memang proses bagaimana melakukan perubahan dalam suatu masyarakat ini karena sedang ada perubahan maka perlu sedikit demi sedikit. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu bagaimana kita kalau berdakwah ke masyarakat itu tentu saja mengikuti pola atau model Al-Quran. Nah ini yang mana Al-Quran ayatnya turunnya berangsur-angsur seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya mempermudah dalam menghafal dan memahami isi kandungan Al-Quran. Ya, khususnya para sahabat ini. Karena kan sedikit-sedikit turunnya, tidak langsung brul satu Quran, wah suruh ngapalkan dora iso kabeh apalagi nggak bisa baca, kan begitu. Kemudian membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Memang dari Allah betul, kalamullah, firman Allah, ya. Karena ya samping disesuaikan dengan peristiwa Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri. Tentang khomer, nah ini tadi yang sesuai dengan kondisi masyarakat atau dalam rangka pendidikan. Ini kan tentang khomer, ya bawahnya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr, arak dan judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Nah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah ini kan untuk yang kemudian disesuaikan dengan kondisi lagi. Sekarang sudah mulai kuat, akhirnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sufaha hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan mendekati sholat pada saat kalian sedang mabuk. Nah ini nggak boleh dekat-dekat sholat ketika mabuk. Artinya pada saat mabuk boleh mabuk asal tidak pas sholat, kan begitu. Nah ini jangan kemudian sebagai dalil ini boleh mabuk, ini yang nggak boleh mabuk pada waktu sholat. Nah, tapi kan kemudian innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah itu khamr, maisir dan seterusnya
adalah satu hal yang keji, yang jijik, termasuk amal setan, maka jauhilah. Nah, ini sudah ada keharaman. Jadi ada dalam rangka mendidik masyarakat itu seperti itu dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik, kita lanjut karakter turunnya Al-Quran. Ini untuk turunnya Al-Quran ini ada beberapa periode. Nah, periode pertama itu kandungan Al-Quran berisi 3 hal, yaitu pendidikan kepribadian bagi Rasulullah. Artinya kepribadiannya Rasulullah. Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Ini lihat. Ya ayyuhal muddatsir itu Nabi Muhammad. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Silakan nanti dicari terjemahannya sendiri. Ya. Jadi ini untuk kepribadian Nabi Muhammad. Kemudian pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Coba kita lihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Juga surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dasar-dasar akhlak Islamiyah. Nah, ini mulai akhlak Islamiyah. Artinya bagaimana masyarakat memiliki perilaku akhlak yang baik. Nah, ini yang pada saat itu orang-orang Mekah khususnya atau bangsa Arab pada umumnya memiliki akhlak yang tidak baik dan jahiliyah mudahnya. Baik, kemudian periode ini berlangsung 4-5 tahun dan menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat Arab. Langsung mereka bereaksi, nggak mau karena Tuhan mereka diolok-olok dan lain. Sebagian kecil menerima dengan baik, sebagian besar menolak karena kebodohan mereka, tidak tahu. Nah, ini saya dilihat di Al-Anbiya ayat 24. Ini umpamanya. Amittakhadhu min duni alihah qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsarum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Ini kenapa? Apakah mereka membuat Tuhan selain Allah? Coba datangkan buktinya apa kalau ada Tuhan selain Allah. Nah, ini loh peringatan bagi orang yang bersama saya dan sebelum saya. Tapi kebanyakan mereka layak lamunal haqq, tidak mengetahui yang benar. Istilahnya tadi kebodohan. Nah, ini ada lagi umpamanya Az-Zukhruf ini. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka mempertahankan keyakinan orang-orang terdahulu. Mereka berkata, sungguh kami mendapati orang-orang tua kami, leluhur kami, ala ummatin. Mereka ya seperti itulah, artinya sudah melakukan seperti itu. Wa inna ala athari muhtadun, dan kami akan selalu mengikuti, mendapatkan hidayah dari asar mereka, mengikuti apa yang mereka lakukan biasanya. Baik. Ini ada pada surat Az-Zukhruf, ya. Jadi sebagian besar memang menolak karena ketidaktahuan atau karena kebodohan, dan ada yang mempertahankan keyakinan dan perilaku nenek moyang. Dakwah Al-Quran mulai melebar hingga perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Ini periode yang pertama, berlangsung 4-5 tahun. Periode kedua itu sejarah turunnya Al-Quran berlangsung selama 8-9 tahun. Ya. Ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham jahiliyah dari segala segi, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam alam pikiran yang sehat. Artinya bahwa Al-Quran sudah mulai melakukan perdebatan dengan orang-orang kafir, mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, itu ya sudah, mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapa. Satu contoh, ini An-Nahl 125. Ini kan ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati
Wajadilhum billati ahsan. Ini. Jadi ini sudah artinya ajaran Islam itu sudah perlu didakwahkan, perlu mengajak, tapi harus dengan hikmah, mau'izah hasanah dan jadilhum dengan mujadalah. Lah ini lagi umpamanya. Ini fa in aradu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud. Kalau mereka enggak mau, dah awas. Kalian akan mendapatkan siksaan berupa sa'iqah yang terjadi pada kaum 'Ad dan kaum Samud. Ya. Kemudian lagi, nih surat Yasin. Ya. Surat Yasin ini tentang bagaimana kejadian ternyata ada katanya orang mati itu ya sudah mati menjadi tanah. Ternyata nanti ada wa daraba lana masalan wa nasiya khalaqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi yamshaha awwal marrah. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah remuk? Katakan, ya yang membuat pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia maha mengetahui kepada semua makhluknya. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Ternyata pohon yang hijau aja di situ ada bisa muncul api. Nah, dan seterusnya. Yang jelas awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi bisa menciptakan yang sama dengan itu? Bala jelas kan. Ini ya. Jadi ini Al-Qur'an sudah mulai melakukan komunikasi dengan mereka, perdebatan-perdebatan yang dengan bukti-bukti yang tidak bisa mereka menentang bukti itu. Baik, karakter berikutnya, karakter ketiga, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan prestasi yang sangat besar. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Artinya ini sudah kemudian ada hukum, ada macam-macam, sudah mengatur masyarakat. Kemudian Islam telah disempurnakan oleh Allah dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 ketika Nabi wukuf pada Haji Wada, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi. Ini terutama di Madinah, ya kan? Di Madinah Nabi Muhammad sudah membuat masyarakat madani, masyarakat berbudaya, kemudian Quran itu sudah bagaimana aturan-aturan, bagaimana membuat masyarakat yang bisa maju. Itu pertemuan kita kali ini, sejarah turunnya Al-Quran, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk materi yang berbeda. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.